Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua teman-teman? Semoga sehat selalu, dilimpahkan rezeki yang melimpah, dan semoga keluarga teman-teman menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Teman-teman, kali ini kurang lebih di setengah tahun atau di 6 bulan usaha saya berjalan. Kali ini saya ingin bercerita kepada teman-teman bagaimana perjalanan saya memulai usaha di bulan pertama hingga sekarang di bulan ke-6. Teman-teman bisa mengambil hikmah, pelajaran dari beberapa kesalahan yang pernah saya lakukan ketika saya memulai usaha di bidang pisang keju. Sehingga teman-teman kalau bisa, kedepannya kalau misalkan membangun usaha di bidang yang sama, bisa menghindari kesalahan-kesalahan tersebut dan bisa menjalankan usaha bisa lebih cepat, lebih sukses dibandingkan saya. Langsung saja teman-teman, apa saja perjalanan dan lika-liku membangun usaha pisang keju saya mulai dari bulan pertama hingga sekarang di bulan ke-6. Ini sebelumnya teman-teman, pisang tanduk saya sangat bagus sekali. Masih ada beberapa, ini akan saya gantung di atas, sebelah sana, di atas itu, seperti itu. Ini kurang lebih masih ada beberapa di belakang. Ini saya potong-potong biar nggak terlalu berat. Totalnya ada kurang lebih 1,5 kuintal. Baik teman-teman, langsung saja kita membahas bagaimana perjalanan dan hikmah membangun usaha pisang keju. Ya baik teman-teman, pertama saya akan menjelaskan atau menceritakan kepada teman-teman bagaimana awal saya memulai usaha. Pertama itu teman-teman, saya memiliki modal kurang lebih 10 juta rupiah teman-teman. 10 juta ini modal kasar, kemudian saya bagi, sisanya adalah 1,5 juta saya pergunakan untuk modal cadangan, kemudian 8,5 juta untuk modal bergulir, dimana di sini ada fixed cost, di sini ada variabel. Fixed cost, di sini ada variabel. Ya, jadi fixed cost itu teman-teman termasuk roda, termasuk peralatan, termasuk stiker-stiker dan lain sebagainya. Kalau yang variabel ini, fixed cost ini saya habiskan kurang lebih 6,5 juta teman-teman. Sedangkan yang untuk variabel, dana-dana bergulir seperti beli keju, beli terigu segala macam itu saya simpan di angka 2 juta teman-teman. Nah, ini adalah bulan pertama saya memulai usaha. Kemudian kesalahan pertama yang saya lakukan adalah salah dalam melakukan pengukuran stok pisang. Salah stok pisang. Nih teman-teman, saya beli waktu itu langsung beli 700.000 atau kurang lebih 1 kuintal 1,2 kuintal waktu itu, dalam kondisi yang matang. Kemudian saya simpan tanpa saya melihat berapa banyak market yang akan saya dapat, sehingga seperti itulah, hampir 70% 80% pisang saya habis alias busuk, tidak terjual. Ini teman-teman bisa belajar dari sini. Jangan sampai teman-teman melakukan kesalahan yang saya lakukan, yaitu salah dalam melakukan stok pisang di awal-awal. Jadi buat teman-teman kalau misalkan yang usaha di awal-awal, ya silahkan lakukan pembelian pisang tanduk, bisa dengan dengan membelanja setiap hari atau segala macam, bisa kalau misalkan setiap hari. Lalu teman-teman, bagaimana penjualan saya di awal bulan hingga 1 bulan 3 bulan pertama teman-teman. Teman-teman, saya mencatat penjualan di bulan ke-1 sampai bulan ke-3 itu adalah sebanyak kurang lebih
antara 10 sampai 13 box ya, dimana saya harus bayar sewa beban ya, expense. Ini expense-nya atau beban. Itu pertama adalah saya waktu itu adalah meng-hire anak SMK ya, saya bayar sebanyak 200.000 per minggu ya, per minggu. Kemudian sewa lahan atau sewa tempat itu 500.000 per bulan. Kelihatan ya? Coba teman-teman. Jadi kalau misalkan ini per bulan berarti 800.000. Ditotalkan saya membutuhkan 1,3 juta. Kemudian kalau ini adalah beban ya, ini beban. Kemudian ini masih revenue teman-teman. Ini masih revenue, belum net revenue. Kalau misalkan 13 box, waktu itu saya masih menghargakan di angka 17.000 yang apa namanya susu keju itu. Bukan, sekarang kan harga 19.000 sudah naik tuh. Waktu sebelumnya itu 17.000 dengan margin setiap kotak itu hanya teman-teman hanya kurang lebih 2.000 sampai 2.500. Berarti kalau misalkan segini kurang lebih saya hanya mengumpulkan kurang lebih 65.000 per hari. Jadi teman-teman, dalam benak saya waktu itu adalah ketika saya memulai usaha bakalan booming, bakalan viral. Kenapa? Karena di tempat saya belum ada usaha sejenis. Dari kurang lebih saya melihat kesempatan proteksi itu adalah ke kiri kurang lebih 5 kilo, ke kanan 5 kilo. Belum ada yang usaha seperti saya seperti ini. Jadi waktu itu saya sangat benar-benar yakin sekali, percaya diri, pede bahwa jualan saya bakalan bombastis, bakalan laku banget, percaya diri, over proud. Akan tetapi pada faktanya di bulan pertama sampai bulan ketiga saya jeblok teman-teman di angka 13 box. Lalu saya terus berpikir, bahkan di bulan kedua, di bulan ketiga saya mulai stres teman-teman. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak boleh seperti ini lagi. Saya tidak boleh besar pasak dibandingkan tiang. Lalu saya melakukan strategi. Ya, melakukan strategi dengan cara apa? Strateginya adalah dengan cara menambah jadwal jualan. Karena pada waktu itu food court atau tempat lahan saya itu kan kuotanya itu ada 3 teman-teman, ada 3. Nah, yang satunya ini kuota yang paginya cabut alias keluar dari situ karena tidak betah. Maka saya mengambil resiko untuk menambah jam jualan. Pada awalnya itu saya berjualan dari jam 4 sampai pukul 10 ya, 4 sore pukul 10 malam. Saya menambahkan jam dari jam 11 sampai dari jam 11 siang sampai jam 9. Sehingga saya menambah waktu dan sewa lahan pun bertambah teman-teman. Yang awalnya itu 500.000, sekarang nego per bulannya saya membayar 800.000 rupiah. Saya mengambil resiko itu tersebut. Kenapa? Karena menurut istri saya, silakan Bi, coba kita mengambil jualan di pagi hari untuk mengambil segmen karyawan, mengambil segmen siswa. Nah, dari situlah merupakan gerbang awalnya saya di bulan keempat itu cukup mendapatkan respons yang sangat baik. Di bulan keempat teman-teman, alhamdulillah, qadarullah, di bulan keempat saya bisa mencapai, untuk weekday saya bisa mencapai kurang lebih 30 sampai 40. Kalau misalkan untuk di weekend saya bisa mencapai kurang lebih 60 box. Terus teman-teman kan ada yang lihat, teman-teman pasti ada yang jualan, wah si Kang Wahyu jualannya sedikit banget.
sharing-sharing seperti ini tapi kok jualannya tidak, teman-teman. Saya sharing seperti ini bukan saya sukses segala macam. Saya sharing-sharing seperti ini buat teman-teman yang akan memulai usaha di bidang yang sama. Pede harus jangan terlalu rendah diri juga, tapi tetap kontrol seperti itu. Jadi alhamdulillah dengan merubah strategi jam jualan, tadinya hanya sore saja, sekarang dari siang sampai dari jam 11 siang sampai jam 9, alhamdulillah saya bisa mendapat seperti ini. Nah, berapa kurang lebih net income? Kita berbicara net income ya, bukan revenue. Kita net income. Kalau misalkan net income teman-teman, kalau misalkan di angka 30 sampai 40 box, saya bisa mengantongi keuntungan dari 170 sampai 220, teman-teman. 220.000. Ya. Kemudian kalau misalkan 60 box itu saya bisa mendapatkan kurang lebih net income di angka 330 sampai 350.000. Ya, bervariasi, namanya juga dagang ya teman-teman, kadang-kadang dapat besar, kadang-kadang tidak. Tuh. Saya sarankan kepada teman-teman, karena saya berjualan satu box itu 20 piece. Kalau misalkan teman-teman mau agak cepet, saya sarankan berjualan di angka boxnya itu, per boxnya itu 10. Ya, per boxnya itu 10 piece aja. Karena perputarannya cepet, tapi marginnya hampir sama teman-teman. Teman-teman maksudnya gini, teman-teman tidak perlu menyetok pisang terlalu banyak, tapi perputaran uang atau velositas uangnya cepat. Jadi saya sarankan teman-teman, saya sarankan kepada teman-teman untuk berjualan pisang kejunya di angka 10 piece di dalamnya. Pertama, teman-teman tidak perlu menyetok pisang terlalu banyak ya. Pisang tanduknya tidak terlalu banyak, akan tetapi teman-teman punya spread margin hampir sama dengan saya ini, jualan saya. Seperti itu. Harganya lebih terjangkau, tapi marginnya hampir sama, seperti itu teman-teman. Ya. Jadi teman-teman yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman adalah alhamdulillah bahwa di bulan ke-6 ini saya sudah di bulan ke-4 sampai ke bulan ini ke-6 ini alhamdulillah saya sudah bisa mengambil keuntungan yang cukup baik ya, seperti itu. Dan bahkan marketnya sudah jelas, sudah banyak pelanggan tetap. Dengan pertama itu tadi saya merubah jadwal jualan, dan yang kedua teman-teman, saya merubah harga bahkan pas saat naik itu di bulan keempat itu malah saya naikkan dari 17.000 ke 19.000. Kenapa? Karena kalau misalkan saya bertahan di angka 17.000 yang cuma dapat margin 2.000 sampai 2.500 per box, skala bisnisnya nggak masuk, seperti itu teman-teman. Padahal kan sekarang saya pengennya usaha saya bisa maju lebih cepat, seperti itu teman-teman. Jadi terakhir teman-teman, yang harus teman-teman hindari adalah kesalahan dalam melakukan stok pisang, karena pisang ini adalah merupakan bahan utama kita, akan tetapi ini bisa menjadi masalah kalau misalkan kita salah dalam menghitung berapa jumlah stok pisang, gitu ya. Bisa jadi teman-teman ini kalau misalkan teman-teman salah menghitung, kalau penjualannya rendah, nanti malah tidak terpakai dan malah jadi terlalu matang. Karena kalau misalkan terlalu matang ini nggak enak teman-teman, kadar airnya terlalu banyak, terlalu basah, ketika digoreng itu ya, kalau di mie itu kercas gitu. Tapi kalau misalkan terlalu mangkal pun nggak enak, rasa manisnya belum matang. Memang harus benar-benar pas ya. Ini teman-teman, kalau misalkan kita lihat pisangnya ini sudah cukup, tapi kurang sedikit aja lagi, masih ada bintik-bintik merahnya itu belum keluar teman-teman. Tanda-tandanya yang enak itu kalau misalkan teman-teman melihat ada tanda-tanda merah sedikit aja di sini, itu manisnya pas, kadar airnya sedikit cukup, seperti itu. Saya tidak berbicara banyak tapi cukup, dan rasa manisnya keluar, seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, saya ceritakan kepada teman-teman. Banyak hikmah, banyak cerita,
dalam membangun usaha, termasuk dalam usaha saya. Alhamdulillah saya bisa melalui fase-fase kritis di bulan pertama sampai bulan ketiga. Buat teman-teman yang akan memulai usaha, jangan kaget kalau misalkan di bulan pertama belum ada yang hafal tentang usaha kita. Awali dengan sedekah. Alhamdulillah itu luar biasa sedekah. Saya ikhtiar ketika saya akan memulai usaha itu, saya goreng pisang, beberapa pisang saya potong-potong kecil, saya bagikan kepada teman-teman yang jualan. Ada yang jualan sotomi, jualan bakso, jualan ketoprak gitu ya. Kita kadang-kadang ngumpul dan itu saya goreng cukup banyak dan saya simpen di meja barang-barang kita. Itu hampir setiap hari. Jadi saya sebelum memulai jualan, saya gorengkan itu dengan saya sedekah. Alhamdulillah dengan wasilah sedekah tersebut ya, alhamdulillah insyaallah 30-40 per hari dapat saya dapatkan. Itu wasilahnya sedekah itu teman-teman, luar biasa. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang akan mulai usaha, jangan kaget kalau misalkan di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga kita diuji kesabaran kita kalau misalkan market atau share penjualan kita tidak atau belum mencapai di angka yang kita harapkan. Dan berbanggalah dan sukseslah kepada teman-teman yang pertama kali usaha, pertama kali berjualan langsung sukses. Anggap saja itu bonus. Yang harus teman-teman siapkan adalah mental kalau teman-teman di bulan pertama sampai bulan ketiga belum ada kurang beruntung lah seperti itu. Jadi siapkan mentalnya, siapkan dana cadangannya, terus punya dana cadangan, jangan sampai kita mengambil uang modal untuk kebutuhan kita sehari-hari. Sampai jumpa teman-teman di postingan saya yang selanjutnya di sharing-sharing membuka usaha pisang keju bersama Kang Wahyu. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.